Tidak semua bentuk tangisan berarti buruk. Bahkan Rasulullah SAW pernah didapati sedang menangis beberapa kali selama masa hidupnya. Belum lagi, Rasulullah SAW pernah mengingatkan umatnya untuk memperbanyak air mata dan mengurangi tertawa dalam salah satu hadis. Berikut bunyi hadisnya yang artinya, "Demi zat dari Muhammad yang berada di tangannya, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawanya." Hadis riwayat Muslim. Berikut 4 sebab tangisan Rasulullah SAW di sepanjang hidupnya. Yang pertama, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dan sahabatnya pernah menangis karena rasa takut pada siksaan yang ditimpakan pada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anha dalam salah satu hadis kala pasukan muslim mendapatkan kemenangan di perang Badar. Rasulullah SAW meminta pendapat pada kedua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, tentang para tawanan perang tersebut. Abu Bakar menganjurkan agar Rasulullah SAW menyuruh mereka bertobat dan mengambil tebusan pada mereka untuk menghadapi musuh. Sebaliknya, Umar menyarankan agar Rasulullah SAW membunuh para tawanan tersebut, sebab menurutnya mereka adalah para pemuka kaum kafir. Hingga akhirnya, pilihan Rasulullah SAW jatuh pada pendapat Abu Bakar. Namun, menurut Dr. Muhammad Yusuf Muswa dalam buku pengantar studi fikih Islam, ternyata ijtihad yang dilakukan Rasulullah SAW tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah Subhanahu wa taala menegur beliau dalam surah Al-Anfal ayat 67-68. Rasulullah SAW menangis bersama Abu Bakar. Ketika ditanya, Rasulullah SAW menjawab, "Aku menangis karena mendesak untuk menerima tebusan. Dan sekarang Allah memperlihatkan kepadaku azab yang akan ditimpa pada mereka menerima tebusan." Hadis riwayat Ahmad. Nomor 2, memikirkan umatnya. Rasulullah SAW begitu sayang kepada umatnya. Diceritakan dalam suatu riwayat, beliau sampai meneteskan air mata karena memikirkan umatnya. Kisah ini diceritakan dalam hadis Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Ia mengisahkan, ketika Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perkataannya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa yang termaksud dalam surah Ibrahim ayat 36 dan surah Al-Ma'idah ayat 118. Rasulullah SAW pun berkata, "Ya Allah, umatku, umatku." Kemudian Rasulullah SAW pun menangis. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad dan ketahuilah bahwa Tuhanmu Maha Tahu. Bertanyalah kepada Muhammad apa yang menyebabkan dia menangis." Maka Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepadanya apa yang membuatnya menangis. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa dirinya sangat mengkhawatirkan umatnya kelak di akhirat nanti. Menurut Majdi Fatih Syed dalam buku Tuhan Izinkan Aku Menangis Padamu, 200 kisah air mata yang meneteskan karena takut pada Allah. Hadis di atas menjelaskan tentang kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya dan perhatian Nabi SAW terhadap kebahagiaan umatnya. Nomor 3, mendengar bacaan Al-Quran. Menurut Kitabul Adab karya Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, Rasulullah SAW dan para sahabat bahkan sampai menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Asy-Syakir radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi Muhammad SAW dan beliau sedang sholat, dan pada kerongkongannya ada suara seperti suara air di periuk yang mendidih, yakni beliau menangis." Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Rasulullah SAW juga pernah menangis ketika mendengar Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran di hadapan beliau. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran di hadapanku." Aku bertanya, "Apakah aku membacanya di hadapan engkau sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu?" Rasul berkata, "Aku suka kalau aku mendengarnya dari selain aku." Maka aku membaca surah An-Nisa hingga aku sampai pada ayat, "Maka bagaimana halnya seorang kafir nanti? Apakah kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu, sebagai umatmu?" Quran surah An-Nisa ayat 41.
Rasulullah berkata, "Cukuplah sampai di sini." Maka aku menoleh kepadanya dan kedua mata Rasulullah SAW berderai air mata. Hadis riwayat Bukhari. Nomor 4. Kehilangan putranya. Rasulullah SAW juga pernah diketahui menangis karena wafatnya Ibrahim atau salah seorang putranya. Seperti yang dilansir dari buku Fikih Sunnah 2 oleh Syed Sabiq pada suatu kesempatan. Menurut hadis yang diriwayatkan Anas, Ibrahim kecil tengah menghadapi sakaratul maut di kediaman ibu susunya. Saat itu, terlihat Rasulullah SAW sedang menangis, hingga salah seorang sahabat bertanya mengapa beliau menangis. Rasulullah SAW menjawab, "Sungguh mata mengairkan air mata dan hati menjadi bersedih. Kami tidak mengucapkan selain ucapan yang diridhai Tuhan kami. Sungguh kami amat sedih atas kepergianmu, wahai Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad.